Kisah ini dimulai dari flashback kejadian kecelakaan mobil yang merenggut nyawa Ayah Dam. Ayah Dam meninggal saat melakukan balapan mobil. Saat itu, mobil milik Ayah Dam ditabrak dari belakang oleh pembalap lain sehingga membuat mobil ayahnya hilang kendali. Mobil Ayah Dam kembali ditabrak pembalap lainnya sehingga membuat mobil Ayah Dam terpelanting dan meledak. Dam melihat bagaimana ayahnya meninggal di depan matanya. Waktu pun berlalu. Dam memulai hidup dengan damai dalam sebuah lingkungan pertanian bersama istrinya Letty dan putranya Brian Marco. Dam dan Letty memutuskan untuk hidup menyendiri di rumah mereka yang sederhana. Hari-hari Dam dipenuhi aktivitasnya sebagai ayah, sambil mengajarkan sang anak segala macam hal soal modifikasi mobil. Dam juga memutuskan untuk pensiun dari kehidupannya setelah memiliki Brian. Ramsey, Tej, dan Roman mendatangi kediaman Dam dan Letty. Mereka datang membawa misi untuk menyelamatkan Mr. Nobody yang diculik. Awalnya, Dam menolak karena dirinya telah pensiun dari pekerjaan itu. Namun, Dam melihat seseorang di video tersebut memakai kalung salib yang sepertinya Dam kenal. Akhirnya, Dam menyusul Letty yang telah ikut duluan dalam misi itu dan menyetujui untuk ikut dalam misi setelah menemukan kejanggalan dalam video rekaman Mr. Nobody tersebut. Dam dan teman-temannya mendatangi tempat Mr. Nobody dari sinyal yang dikirim. Namun saat sampai di tempatnya, tak ada seorang pun yang berada di sana. Ramsey menemukan sebuah brankas dan membukanya. Ternyata ada sebuah perangkat yang ditinggalkan oleh Mr. Nobody di sana. Saat mereka mengambil perangkat tersebut, datang sekelompok anggota militer dan menyerang Dam dan kawan-kawan. Dam dan kawan-kawan bergegas menyelamatkan diri. Terjadi adu tembak antara Dam dan kawan-kawan dengan sekelompok anggota militer itu. Namun saat mereka menyelamatkan diri masing-masing, Roman terjebak di antara tim militer tersebut. Namun dengan sigap, Roman menembaki tim militer tersebut dan berhasil menyelamatkan diri. Dam melindungi Letty yang membawa barang-barang dari Mr. Nobody. Ramsey, Tej, dan Roman juga mengikuti mereka dari belakang. Pasukan militer tanpa henti mengejar mereka hingga akhirnya Dam dan kawan-kawan masuk ke tempat yang banyak ranjau darat. Beberapa pasukan militer berhenti mengejar Dam dan kawan-kawan karena mengetahui mereka memasuki area terlarang. Mobil yang dikendarai Roman terbakar di bagian belakang karena terkena ranjau. Dan mobil bagian belakangnya meledak hingga membuat mobil itu terpelanting dan jatuh di antara dua tebing. Tej hendak menolong Roman, namun Ramsey menahan Tej karena ada ranjau di bawah di antara dua tebing itu. Roman berhasil keluar sebelum mobil itu jatuh menimpa ranjau. Letty melaju di depan dengan motornya. Namun sebuah mobil mengincar Letty dan menabraknya sehingga Letty dan motor yang dikendarai terpelanting. Perangkat yang dibawanya pun terjatuh dan diambil seseorang. Dan orang itu adalah adiknya Dam, yaitu Jacob. Dam dan Jacob sudah lama terpisah. Terjadi kejar-kejaran antara Dam dan Jacob. Namun Jacob berhasil melarikan diri dan membawa perangkat dari Mr. Nobody. Jacob terlibat dalam penculikan Mr. Nobody dan berubah menjadi sosok yang tidak lagi Dam kenali. Jacob adalah seorang mata-mata profesional yang memiliki pasukan pribadi dan juga seorang pengemudi profesional. Bertemu kembali dengan Jacob mengingatkan Dam kembali tentang kematian sang ayah. Jacob bekerja sama dengan Chipper, seorang teroris kelas dunia yang telah membunuh istri pertama Dam. Mereka memilih bekerja sama demi menghancurkan Dam Toretto dan juga keluarganya. Dam dan teman-temannya menyusuri sebuah lorong di Laut Kaspia. Mereka mendatangi tempat persembunyian Mr. Nobody. Dam tidak mau begitu saja mengalah kepada Jacob. Dam dan kawan-kawan memeriksa seluruh ruangan tempat persembunyian Mr. Nobody. Dam dan kawan-kawan mempelajari proyek Aries yang diciptakan Mr. Nobody. Bagian Aries dibelah menjadi dua bagian. Kedua bagian itu sebenarnya tidak berharga tanpa kunci aktivasi. Jacob memiliki salah satu bagian Aries dan Jacob pasti akan mencari bagian lainnya. Namun Jacob tak memiliki kunci aktivasinya. Jika Jacob memiliki kunci aktivasinya, maka Jacob akan memegang dunia di tangannya.
Karena hal itu akan berbahaya, Dam dan kawan-kawan akan berpencar untuk mencari bagian dari Aries dan juga kunci aktivasinya. Ada satu hal lagi yang membuat Dam terkejut, yaitu kematian Han kemungkinan ada kaitannya dengan proyek Aries. Salah satu cara Dam untuk mencari Jacob melalui teman lamanya. Flashback saat masa Dam masih di penjara. Dam mendapat informasi dari teman satu tahanannya tentang cara memperbaiki mesin mobil. Jika ada angin masuk melalui retakan di selang bahan bakar, maka mesinnya akan melambat. Dari mesinnya akan keluar percikan api sehingga menyebabkan mobil meledak. Dam mengingat sebelum mobil ayahnya meledak, Jacob lah yang memperbaiki bagian depan mobil ayahnya. Setelah keluar dari penjara, Dam mendatangi Jacob di area balap liar. Dam ingin tahu alasan Jacob membuat mobil ayahnya meledak dan menyebabkan ayahnya meninggal. Dam mengajak Jacob untuk balapan mobil. Jika Jacob kalah, Jacob harus pergi jauh dari Dam dan jangan pernah menemui Dam lagi. Akhirnya, Dam memenangkan balapan liar itu, sehingga sejak saat itu, Dam dan Jacob tidak pernah bertemu lagi. Dam mendatangi Buddy untuk mencari keberadaan Jacob. Buddy hanya mengetahui Jacob berada di London. Letty dan Mia mencari informasi tentang kematian Han di Tokyo dan mendapatkan tempat yang seharusnya mereka datangi untuk mencari informasi. Dam pergi ke London untuk mencari informasi dan keberadaan Jacob. Dam mendatangi sebuah tempat pesta. Dam dan Jacob akhirnya bertemu. Namun ketika Dam dan Jacob sedang bertengkar, Interpol datang dan menangkap Dam. Dam dibawa oleh Interpol. Saat di dalam mobil, Dam mengetahui bahwa para Interpol itu adalah temannya yang pernah dibantu oleh Dam pada masa lalu. Leisha memberikan Jacob sebuah pistol yang bisa melacak keberadaan Jacob. Letty dan Mia masuk ke sebuah ruangan. Namun saat mereka sedang mencari informasi, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok pria. Untungnya Letty dan Mia mendapat bantuan dari orang yang mereka kenal. Dam dan kawan-kawan mencari Jacob di Edinburgh. Jacob mengambil potongan Aries di gereja katedral yang ada di sana. Jacob merusak jaringan sistem keamanan dengan kekuatan elektromagnet yang besar. Di tengah kekacauan, Dam melihat keberadaan Jacob dan mengejarnya. Ramsey melihat keberadaan Otto, yaitu tangan kanan Jacob, dan Ramsey pun mengikutinya, sehingga bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Ramsey mengemudikan mobil dan mengejar Otto. Ternyata di belakang mobil itu ada Tej dan Roman yang sedang terjebak dengan orang suruhan Jacob. Dam akhirnya menangkap Jacob. Dam dan Jacob pun terlibat perkelahian. Namun Jacob melarikan diri. Dam terus berusaha mengejar Jacob dengan menaiki mobil yang dikendarai Ramsey. Ramsey menarik mobil yang dikendarai Jacob dengan alat elektromagnet yang ada di mobil. Otto yang panik karena Jacob tertangkap oleh Dam mengerahkan pasukan terbaiknya untuk membebaskan Jacob. Chipper tertawa mendengar kepanikan Otto. Chipper merasa sedang menonton film yang pada akhir ceritanya orang baiklah yang akan menang. Otto merasa tersinggung dengan perkataan Chipper yang menyebut Otto hanya sebuah boneka. Di markasnya, Dam mengurung Jacob. Letty dan Mia kembali juga ke markas dengan membawa Han yang ternyata masih hidup. Han bercerita Mr. Nobody pernah mendatanginya. Mr. Nobody mengaku bekerja dengan Giselle, istri dari Han, saat masih menjadi agen CIA di Amerika Tengah. Mr. Nobody mengajak Han untuk bekerja sama. Han ditugaskan untuk mencuri teknologi Aries dari rumah ilmuwan. Namun, Mr. Nobody tak menjelaskan rencananya secara keseluruhan. Pasangan ilmuwan tersebut hendak pergi bersama anaknya yang bernama Elle. Namun, Elle masuk ke dalam rumah lagi untuk mengambil barang. Pasangan ilmuwan itu masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba mobil itu meledak. Han dan Elle melihat kejadian tersebut. Han menyadari ternyata bukan hanya dirinya yang menginginkan teknologi Aries tersebut. Saat hendak keluar dari rumah, Han melihat Elle sedang bersembunyi karena ketakutan. Han menyelamatkan Elle dan Han juga mengajari Elle bertahan hidup hingga dewasa. Elle akan selalu menjadi target para penjahat karena Elle adalah kunci aktivasi dari teknologi Aries.
Kunci aktivasi teknologi Ares adalah DNA dari L. Markas Dam dan kawan-kawan diserang oleh pasukan bersenjata yang dikirim oleh Otto untuk menyelamatkan Jacob. Jacob pun dapat bebas. Jacob mengakui agen yang membelot dari Mr. Nobody adalah dirinya. Dam mengatakan Jacob tidak pantas menyandang nama keluarga Toretto. Jacob marah mendengar perkataan Dam. Jacob mengatakan walaupun Dam adalah anak favorit ayah mereka, namun Dam tak tahu apa-apa tentang ayah mereka. Jacob menceritakan ayah mereka berusaha kalah dalam lomba waktu itu dan mati karena terlilit hutang yang besar. Jacob berjanji kepada ayahnya untuk merahasiakan semua masalah dari Dam. Dam merasa jika Jacob anak yang baik, seharusnya Jacob menghentikan rencana ayah mereka. Dam berjanji akan menghentikan Jacob untuk menguasai semuanya. Jacob pergi dengan membawa L yang merupakan kunci dari teknologi Ares. Dam berusaha melawan pasukan yang dikerahkan Jacob untuk menyelamatkan teman-temannya. Dam jatuh ke dalam air bersamaan dengan runtuhnya beberapa bangunan. Saat jatuh ke dasar air, Dam merasakan kembali ke masa lalunya saat ayahnya masih hidup. Dam seperti melihat kejadian sebenarnya sesaat sebelum ayahnya meninggal. Dam seperti melihat keegoisannya selama ini yang menganggap dirinya yang paling benar. Letty berusaha menyelam dan menyelamatkan Dam. Ramsey dan kawan-kawan sedang mengatur rencana untuk mengambil teknologi Ares dan menyelamatkan L dari tangan Jacob. Jacob telah meluncurkan satelit dan juga telah mengaktifkan teknologi Ares-nya. Tej dan Roman ditugaskan untuk pergi keluar angkasa untuk mengurus satelit yang baru diluncurkan oleh Jacob. Dam berusaha menyelamatkan L. Roman dan Tej sampai dan takjub melihat luar angkasa. Awalnya mereka tak percaya bisa sampai di sana. Terjadi kejar-kejaran antara Dam yang ingin menyelamatkan L dan pasukan bersenjata yang dikerahkan oleh Otto. Akhirnya Han dan Mia berhasil menyelamatkan L. Otto memberitahu Jacob ada kesalahan dalam satelitnya. Jacob naik ke atas mobil untuk mengecek sistemnya. Namun saat Jacob mengecek sistem, orang suruhan Otto mendatangi Jacob. Ternyata Otto menipu Jacob. Otto telah bekerja sama dengan Chipper untuk mengelabui Jacob. Dan melihat Jacob sedang berkelahi dengan orang suruhan Otto. Jacob terlempar dari mobil dan berusaha membantu Jacob agar tak jatuh. Mia pun berusaha menangkap Jacob. Chipper akhirnya turun tangan karena Otto tak berhasil menghadapi serangan Dam dan kawan-kawan. Jacob yang merasa dikhianati oleh Otto berbalik membantu Dam. Di luar angkasa, Roman dan Tej mengalami sebuah masalah hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menabrak satelit itu apapun resikonya. Perjuangan Roman dan Tej tak sia-sia. Mereka berhasil menghentikan pengoperasian satelit itu dan mereka berdua pun selamat. Saat Dam berhasil mengambil teknologi Ares, Chipper menyerang menggunakan drone yang dikendalikannya. Namun hal itu pun tak berhasil menghentikan Dam. Dam dan Jacob pun akhirnya berbaikan. Dia mendatangi tempat terakhir ayahnya balapan mobil. Setelah melalui kejadian yang cukup mendebarkan, Dam dan kawan-kawan berkumpul kembali dan menjalani hidup normal seperti biasanya.